Saya sudah mengetahui dan saya sebagai Ketua Kadin Kabupaten Garut tidak terima pengusaha kecil kami diperlakukan seperti itu. Difitnah sebagai penculik, dirusak kendaraannya, dikeroyok oleh massa, dan barang dagangan juga dijarah. Terus terang saya sangat terpukul, Pak. Saya sangat prihatin sekaligus menyesalkan kejadian ini, dan saya harap kejadian ini tidak terulang lagi. Masyarakat kami, masyarakat Kabupaten Garut ini banyak yang merantau di pulau-pulau yang ada di Indonesia ini, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Dan tentu kami ingin tidak terulang lagi, dan kami ingin ada keamanan kenyamanan warga kami untuk bisa berusaha dimanapun di negara NKRI ini. Bukan pisau sama layar Pak Dadan, itu aja. Apa ngomongnya katanya? Ya kalau nggak ngaku mati aja gitu. Ini kembali ke Kang Aceh, jadi pasti itu ada gangguan. Enggak, katanya udah pensiun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali warga Garut di Guar Garut. Sore ini saya numpang kantor di Pak Budi Rahardian, karena di pekan ini kita diramaikan oleh 5 warga Kabupaten Garut yang sedang mengais rezeki di salah satu wilayah di Sumatera Selatan. Jelasnya nanti akan disampaikan oleh para korban dan penasihat hukum. Kebetulan warga Garut, kami bertemu dengan 2 korban, tidak lain adalah Pak Asep Erwin dengan Pak Taufik Lubis. Ini Lubisnya Medan, bukan orang Medan. Lalu kami juga ditemani nih 2 penasihat hukum. Ini yang tadi pagi di Biang Lala saya sedang nyetir, mendengar langsung Pak Budi bicara dan diwawancarai oleh Pak Haji siapa ya bawa acaranya itu, lupa lagi, Pak Budi Rahardian sarjana hukum dan Pak Miraj Gumira sarjana hukum SHMH ya. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Terima kasih Pak Bud Sama-sama. sudah memfasilitasi ini. Nih, ceritanya dari mana dulu nih? Atau dari Pak Nasihat Hukum, prolog saja Pak. Baik. Bahwa ada laporan mungkin dari kedua korban ini. Warga Garut seperti diketahui bahwa 5 orang ya? 5 orang. 5 orang pedagang jaket telah terjadi penganiayaan karena diduga 5 orang ini penculik katanya yang sedang ramai ini di Indonesia. Entah benar atau bohong, kita tanyakan langsung nih ke kedua pakar ini. Gimana Pak? Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi begini, awalnya kita tahu kejadian itu lewat informasi di media sosial. Oke. Gitu kan, beredar berita terkait dengan adanya penganiayaan yang orang Garut yang sedang berjualan jaket kulit di wilayah Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Ya. Jumlahnya ada 5 orang yang disangka sebagai penculik ya pada saat sedang berjualan mereka. Nah itu kejadian pada tanggal 6, tepatnya hari Senin 6 Februari tahun 2023. Minggu kemarin ya? Ya, 1 minggu belakang gitu ya. Oke. Ya, awalnya ceritanya mungkin nanti lebih jelasnya dijelaskan oleh para korban langsung. Yang jelas mereka dicurigai sebagai penculik, padahal yang sebetulnya mereka ini adalah para penjual jaket kulit dari Garut yang seringkali muter di beberapa tempat, termasuk di wilayah Sumatera. Tepatnya di mana Pak? Di Sumatera? Di Sumatera itu di Musi, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Sebutnya Muntara ya. Muntara ya. Ya. Oke.
Lanjut. Nah, karena dicurigai, diikuti mereka di perjalanan. Di awalnya sih, kalau saya dengar dari para korban itu, mereka sedang menawarkan, ada ibu-ibu, kemudian ada anak-anak, nah diteriaki culik, kan gitu. Nah dari situ mungkin dicurigai, diikuti di perjalanan, sampai pada satu tempat mereka dihadang karena mungkin sudah beredar informasi melalui media sosial bahwa ada mobil putih nomornya letter Z itu dicurigai sebagai komplotan penculik. Nah dari setelah sampai mendekati kantor desa, mereka dihadang, disuruh turun, ditanya, mereka sudah menyampaikan bahwa itu saya ini bukan penculik, saya ini pedagang jaket kulit, gitu. Cuman mereka tidak percaya, akhirnya dibawa ke kantor desa. Disitulah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh banyak orang yang berkumpul seperti massa lah gitu kan, dikeroyok. Akhirnya beberapa korban, kebetulan si Kang Asep mah enggak ya, Kang Asep mah selamat. Kang Opik, Kang Dadang yang parah, yang parah itu Kang Dadang sama Kang Luki. Mungkin dia orang yang turun waktu itu di video, mungkin ini ciri-cirinya. Orang ini yang dua ini kan gitu di Pak Dadang sama Luki. Luki itu agak lebih parah ya? Ya, Luki sama Pak Dadang. Yang lebih parah itu kayaknya Pak Dadang. Gitu kan. Dikonfirmasi dengan ibu-ibu yang pertama kali menyebarkan itu, ditanyakan mana orangnya, ini kan gitu, yang dua ini seperti yang mungkin disebarkan di media sosial itu ya, apa pesan berantai WhatsApp itu. Jadi sasarannya pasti ke yang lebih parah itu si Kang Dadang sama Kang Luki mungkin kan. Kang Asep kena Kang Taufik Lubis kena imbasnya juga kan, karena berbarengan. Jadi Kang Asep sama Kang Yosef itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kena pukul sebenarnya kan gitu. Cuman sampai hari ini mungkin beliau masih merasa shock lah dengan kejadian itu, karena melihat gerombolan massa yang memang takut menyerang gitu kan. Itu mungkin sementara, nanti lebih jelasnya Kang Opik sama Kang Asep ya. Saya langsung ke Pak Opik sama Pak Asep ya. Nanti ranah apa yang dilakukan oleh penasihat hukum nanti akan saya tanya kembali kan. Ceritakan apa yang terjadi secara rinci. Awalnya seperti apa kan? Datang ke Sumatera itu berapa hari? Sudah berapa hari gitu maksudnya? Itu udah 1 bulan itu Pak. Awal dari Lampung juga udah keliling sampai Palembang, Jambi gitu. Keliling. Ya mungkin masih ada jalan, ada sisa barang. Tujuan mau mendekati pulang lagi Pak. Bawa barang berapa? 1.000. Ada sisa langsung balik kanan ya, menuju pulang. Ya menuju arah pulang lah, mendekati. Nah, nggak tahu kan, mobil masuk kampung. Biasa sambil nawarin barang. Nah, biasa nggak ada apa yang diceritakan lari, itu nggak ada sebetulnya. Saya konsen aja terus berjualan. Berjualan di mobil atau turun dari mobil? Turun dari mobil. Dari kampung ke kampung. Dari kampung ke kampung. Barang dibawa. Sampel juga dibawa. Barang dibawa, mobil ngikutin. Iya, mobil. Oke, lanjut. Ya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Cuma yang saya lihat masa di sana udah pada moto kendaraan, plat nomor. Orang-orangnya udah aneh gitu. Udah agak gerak-gerik, orang itu udah aneh. Curiga. Malahan saya sempat nawarin ke bapak-bapak, datang ibu-ibu, Mas, kalau jualan sekarang itu harus izin. Lagi heboh-hebohnya isu culik. Ada yang bilang gitu ya? Ada ibu-ibu. Ibu-ibu. Saya nggak tahu, konsen aja terus jualan. Itu yang turun berapa orang? Berempat. Ya, gantian. Gantian. Nah, jalan itu berapa meter setelah diteriakin kan?
Enggak. Oh, enggak. Makin sulit. Oke, saya lanjut, jelas. Ya, sesampainya itu saya dihadang oleh masa di desa Sukaraja gitu. Oh, Nggak tahu saya juga permasalahannya ada apa gitu. Masa udah heboh, bahwa menuduh saya culik. Saya dibawa ke kantor desa gitu. dihadang di jalan Iya, dihadang di oleh jalan. massa. Iya. Banyak kan massa itu? Ya banyak, Pak. Ada 100 orang. Lebih lah, karena terus berdatangan gitu. Langsung dibawa ke kantor desa. Kantor desa. Jauh nggak dari lokasi ke kantor desa? Ya sekitar 2 kilo lah. Oh, bukan 20. 1 kilo. Ya sekitar Oh, dari mulai dihadang itu langsung Ya. dibawa ke kantor desa. Mobil dibawa. dibawa sama warga. Oke. Warga bilang udah masuk aja ke desa supaya aman. Si warga ternyata ya boro-boro aman kan. Pokoknya kejadiannya udah. Sebentar. Sampai di kantor desa, Iya. langsung masuk, disuruh masuk. Iya, masuk. Sudah ada polisi? Belum. Perangkat desa ada? Perangkat desa? Perangkat desa nggak ada. Terus si kunci kantor desa? Ada yang pakai batik Itu warna. perangkat desa itu. Iya. Atau memang itu masih hari kerja ya? Masih hari kerja. Jam berapaan? Sekitar jam 10-11 lah Masuk ke dalam, ke dalam. lalu Ada masa waktu itu masih sedikit, Pak. Cuma ada masa datang lagi terus bilang ada apa? Ada culik di desa gitu. Pasti itulah. Tambah lagi provokasi terus. Oke. Sampai masa bertambah terus. Oh, belum ada pemukulan ya? Pada waktu itu belum. Nah, lalu itu kan belum ada pemukulan. Belum. Dan setelah masa bertambah banyak, datang ke polsek. Setelah datang ke polsek itu terjadi pemukulan itu. Masa Kapolsek atau anggota polisi? anggota kepolisi. Anggota Sama polisi. kapolseknya juga. Oh, sama kapolseknya. Sama kapolseknya juga. Nah, tapi belum dipukul itu ya? Oh, udah. Sudah. Yang kena pukul berapa orang dari 5? 3. Bentuknya gimana sih Pak pemukulannya? Ya pemukulan ya tangan aja, Pak. Tangan, nggak ada barang yang Nggak. mereka gunakan? Ada pakai alat. Enggak pukul ya. Ya. Apa yang dipukul? Kalau Pak Dadang ya hidung. Kalau saya telinga mungkin ada 4 atau 5 kali sama wajah di sekitar ini. Gitu. Pak Sep nggak ya? Kenapa Pak Sep? Punya ilmu apa Bapak ini? Tahu Pak. Perlindungan Allah aja Pak. Masya Allah. Oh pasti mengakan pukul. Nggak sedikit pun tersentuh. Oke, Bapak ada 2 kali pukulan, Mungkin 5 lah. mungkin 5. Itu berapa lama di kantor desa? Perkiraannya? Perkiraan ada 2 jam. 45 menit kurang. Oh, 1 jam lah kurang lebih. 1 jam juga lebih itu. Lebih 1 jam. Ya. 1 jam juga lebih. oke. Soalnya nunggu dari Kapolres juga lama. Lama nunggu dari Kapolres. Oh, lama ya. Nah itu harus diingat ya. Nah, biasanya di pengadilan ditanya Pak berapa lama. Si penasihat hukum yang lebih tahu. Saya tahu itu kan nonton itu Ferdi Sambo. Ditanya berapa lama. Kurang lebih 1 jam. Lalu datang, maksudnya Bapak itu mau dibawa ke Polres? Ya nggak tahu juga ya Pak. Yang saya mungkin kontak dari anggota Polsek sama Polres itu. Oke. Datanglah kendaraan dari Polres. Dari Polres. Lalu Lalu saya diamankan dengan cepat gitu. ya, Langsung naik mobil, suruh tiarap, ditutuplah kabin gitu. mobil apa? Ya sejenis Sabara itu cuma yang pakai kabin. Kabin belakang. Kabin belakang. Kalau dari ada 2 mobil dari kepolisian, cuma kalau nggak pakai tutup mungkin tetap aja dipukulin. Lalu kendaraan Bapak yang putih itu sudah dirusak? Udah dirusak. Oh, jadi Bapak dipukulin di dalam, Ya, mobil kendaraan dirusak. di luar. Katanya barang-barang juga diambil. Ya, diambil. Ada berapa sisanya waktu itu? Ya mungkin 300 lebihan ya. 360. Diambil semua? Iya, diambil semua. Ada yang mengembalikan pertama itu 19,
Yang kedua 11.30 lah. Mengembalikan di sana ya, Ke langsung diterima Kapolres. ke Kapolres dianterin. Nah, lalu Bapak dibawa ke Polres. Iya, Di sana diperiksa, diperiksa. lalu Ya setelah tidak terbukti ya disuruh istirahat dulu sekitar 2 hari lah. nah, 2 hari di situ ya. Iya. Tidur di Polres. Iya, tidur di Nah, waktu itu katanya ada pernyataan damai. Ya, Nah, lalu kenapa Bapak jadi berubah ingin mengajukan secara hukum? karena pada waktu itu kan ya posisi juga saya lagi trauma Pak. Lagi trauma, takut, mungkin Pak Asep juga takut kalau ada udah malam gitu kan, takut ada serangan dari massa. Ya oke, ada saya ikuti prosedur pihak kepolisian. Pak Taufik nih, saya dengar tadi perbincangan Pak Budi dengan di Biang Lala ya. Terus saya juga baca di salah satu media Pak Taufik ya kalau nggak salah yang bicara bahwa anggota polisi dari Sumatera mengatakan kalau tidak damai maka markas Polres Lampung itu akan dibakar, itu betul? Ya saya mendengar itu. Polisi yang ngomong gitu ya? Langsung banyak kejadian, Banyak kejadian, Pak. beberapa kali. Itu ngomong langsung ke 5 teman-teman. Ya, pada waktu itu ya yang terima ada. Artinya Bapak terpaksa mendatangani. Ya karena ada ucapan itu aja. Ya. Terus nggak mau ribet. Ya nggak bau ribet, yang Pengen penting cepat ke tanah Sunda. Iya, kata nasunya udah pulang kumpul lagi dengan keluarga gitu aja. Tapi di sana berapa? 2 hari ya? 2 hari. Oke. Lalu ada pengembalian uang katanya. Ya pengembalian uang sekitar 30 juta. Dari siapa? Itu dari Patungan kepala desa. kepala desa ya. 5 kepala desa. Oh, 5 kepala desa, patungan terkumpul 30 juta, 30 juta. diserahkan ke Pak Yosep. Pak Yosep itu pemilik Bosnya, pemilik mobil ya, Ya. pemilik barang itu. pemilik barang. Nah, karena memang ada uang sehingga ditandatangani persetujuan damai, atau karena memang tadi polisi yang mengatakan kalau tidak damai akan dibakar? Ya saya udah aja lah konsentrasi, kalau damai ya damai aja gitu Pak. Hari ini Pak Taufik akan menggugat. Ya. Pak Asep juga. Belum Pak. Kenapa belum? Pikir-pikir dulu Pak. Pak, mumpung nggak ada ini terkenal lu penasihat hukum Garut yang keren-keren loh. Belum ya? Belum Pak. Oke, Pak Asep sama siapa Pak Taufik? Mau Pak Dadang. Oh, Pak Dadang. Pak Dadang. Sama Pak Dadang. Lalu mungkin nanti. Oke. Nah, saya mau nanya ke sisi lain ya. Berjualan jaket itu sudah berapa lama? Ya kalau saya sih udah sekitar kurang lebih 5 tahun lah Pak. 5 tahun ke daerah Sumatera. Belum, biasa seputar Jawa lah. Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Itu pertama kali Pak, di sana. Oh, ke Sumatera pertama kali. Pertama kali. Dan pertama kali langsung mendapat bogem. Ya, kalau Pak Dadang ya baru pertama kali itu. Oh. Kalau saya udah 2 kali lah. Udah 2 kali ya. Pak, untung besar nggak jualan jaket di luar? Kalau bicara untung ya relatif lah. Mungkin untung menurut saya lah besar. Tapi Garut terkenal ya dengan jaket Garutnya. Iya, iya. Oke, saya kembali nih ke persoalan. Yang waktu itu ada nggak kepala desa yang mukul? Oh, enggak ada. Nggak ada ya. Itu masyarakat ya. Iya. Bapak masih mengenal nggak wajah-wajah mereka? Ya mungkin sebagian adalah sebagian yang kenal saya yang Tahu ya. yang nodongin pisau sama Pak Dadang itu. Oh, ada yang nodong pisau. Iya. Berarti bawa senjata, Pak? Ya, bawa senjata itu ciri khas orang sana itu senjata pisau di sini nih, Pak. Oke. Bawa pisau, terus bawa apa lagi? Ya yang saya lihat itu menodongkan pisau sama layar Pak Dadang, itu aja. Apa ngomongnya katanya? Ya kalau nggak ngaku mati aja gitu. Tapi langsung ada polisi itu langsung dia mundur lagi gitu. Ya. Di dalam kantor desa ada berapa orang, Pak? Masa waktu itu Banyak, Pak, banyak. Ada 10 orang. Lebih aku kalau 10. Kantor desanya besar nggak?
syukuran ini apa syukuran. Desa Sukaraja ya? Ya, desa Sukaraja. Oke, siap. Ini terus ada yang bawa senjata selain pisau? Ya itu saya lihat di luar aja Pak, karena waktu saya udah dipukul tuh lihat ya kelihatan ada yang bawa apa tuh golok, besi, tumbak itu saya lihat. Bedil juga. Nah, Pak Asep, ini warga Garut semua mendukung mau damai. Proses hukum tetap harus berjalan katanya. Kenapa Pak Asep tidak mensupport Pak Taufik untuk melaporkan? Kan ada pendamping penasihat hukum. Saya mah ini Pak, jadi belum boro-boro mikirin itu dulu Pak, dulu saya dulu sehat dulu gitu. Ya. Belum panjang tahu ke depannya gitu. Belum ada rencana itu. Tapi Pak Taufik kan divisum nggak Pak? Pak Taufik udah, Pak Dadang udah. Oh, Pak Dadang kalau udah. dia kan nggak terlalu ini kalau. Oh, karena nggak dibuk. Tapi Pak kan bukan hanya bentuk pemukulan saja. Tapi secara psikis dia juga. Nanti ini bagian penasihat hukum nih. Saya ke sini ya. Pak Bud, dari tim penasihat hukum ini gabungan. Gabungan. Mana saja? Dari Kadin, saya yang ditunjuk oleh Kadin, dan Kang Haji Miraz Bu Mira ini putusan dari LPBHNU. Oh. PCNU Garut. PCNU, siap. Jadi dua lembaga ya? Iya. Siap. Nah, kenapa baru? Oh, ada dua ya yang ingin didampingi secara hukum, Pak Taufik sama Pak Dadang. Ya, untuk sementara Pak Taufik sama Pak Dadang, mungkin nanti Pak Luki yang akan juga ikut didampingi. Tadi sudah kontak. Oh, Pak Dadang, Pak Luki ya, Mau ya? Karena mereka ini memang betul tadi disampaikan oleh Kang Asep Erwin ini yang korban, mereka masih pada trauma, jadi belum bisa memikirkan hal yang sifatnya lebih jauh. Jadi mereka lebih berpikir bagaimana pemulihan mental, pemulihan psikisnya, gitu kan, begitu. Kalau lihat orang ngumpul-ngumpul kayak Pak Dadang, takut. Pak, saya kalau lihat orang ngumpul ya pinginnya kabur kalau nggak ada Pak Budi berarti gitu. Jadi was-was gitu kan, was-was kalau ini kalau melihat. Belum kan mikirin mata pencaharian mereka kan sekarang. Ya. Karena begitu kejadian ini kan mereka balik lagi ke Garut nggak ada penghasilan. Ya. Oke. Lalu langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh para penasihat hukum ini? Baik. Tadi lupa saya, Kang Ardi gitu. Oh iya, Haji Ardi. Maaf. Saya sering diabsen oleh Haji Ardi. Maaf. Lanjut. Jadi gini, setelah mendengar informasi di media sosial terkait dengan berita penganiayaan dan pengeroyokan terhadap warga Garut yang sedang berjualan, yang dituduh atau diduga penculik ternyata bukan itu, saya sendiri dipanggil oleh Ketua Kadin, kemudian gabung dengan Ketua Kadin Garut, kemudian gabung dengan LPBHNU Kang Haji Miraz yang diutus dari LPBHNU untuk mengambil langkah atau andil dalam konteks pendampingan hukumnya terhadap hak-hak korban, terus keselamatan korban yang mengalami peristiwa yang sudah kita lihat sama-sama. Gitu. Awalnya saya tanya mau berangkat ke sana Pak pada waktu hari Jumat. Tadinya rencana mau berangkat hari Jumat. Cuman informasi 3 korban sudah dalam perjalanan. Sudah sampai ke Jawa Barat waktu itu kan. 2 lagi masih di sana karena masih ada barang yang harus diurus. Gitu. Kang Usep sama Kang Uki, mereka harus ngurus mobil, harus bagaimana membawa mobil ke sini, sehingga mereka ini bertiga pulang tidak berbarengan. Yang bertiga ini lebih dulu, makanya ketemunya lebih dulu dengan saya. Kan mereka datang sekitar hari apa? Hari Rabu ya? Hari Kamis. Kamis ya. Hari Kamis sudah ada di Garut. Saya ketemu dengan beliau hari Jumat dengan Kang Opi. Hari Jumat. Dengan Kang Asep baru hari ini. Baru hari ini. Nah, kebetulan tadi Kang Opi itu sudah kita lakukan visum.
Jadi kalau tadi ditanya langkah-langkahnya seperti apa, langkah awal kita mengidentifikasi, bertanya langsung kepada para korban dengan keluarganya kan gitu, bagaimana kejadiannya, kronologisnya kan gitu. Nah setelah itu kami melakukan langkah administratif untuk mengantisipasi seandainya nanti kita mau mengaju secara hukum atau mengawal secara hukum, gitu, yaitu dengan pendampingan advokasi dengan membuat surat kuasa. Alhamdulillah kuasanya untuk ini sudah ditandatangan Pak Dadang, sudah Pak Topik. Oh Pak Dadang sudah ya? Ya, bahkan beliau lebih dulu di Pisum. Gitu. Yang seharusnya Pisum itu harusnya dilakukan pada saat kejadian. Tidak lama dari kejadian lah supaya masih dampak-dampaknya masih. Itu harus dilakukan oleh pihak penegak hukum ya, penyidik. Untuk antisipasi bila mana nanti dibutuhkan, ya kita siapkan. Gitu kan, supaya nanti pas kalau misalnya dibutuhkan tidak ada alasan, tidak ada atau kesulitan alat bukti kan gitu. Itu terus langkah selanjutnya kita akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian di wilayah setempat. Sejauh mana tindak lanjut. Artinya ada rencana nanti bapak-bapak ke sana ya? Tidak untuk koordinasi kita ke sana. Untuk berkoordinasi bisa dengan bersurat kan gitu. Untuk mempertanyakan terkait dengan tindak lanjut dari perkara ini. Supaya perkara ini juga peristiwa ini mendapat kepastian. Gitu kan, mendapat kepastian hukum, kemudian ada rasa keadilan bagi para korban yang mengalami situasi seperti ini kan gitu. Juga ada manfaat atau efek bagi semua pihak. Jadi jangan sampai mudah terkena isu, misalnya kan gitu. Jadi fenomena isu culik ini kan menjadi fenomena nasional, kan gitu. Betul. Tidak untuk kemungkinan besok lusa ada korban-korban seperti Kang Opi, Kang yang 5 ini, bahkan lebih, gitu kan? Ini masih, alhamdulillah masih beruntung kan, Kang Opi diselamatkan, semua korban yang 5 ini alhamdulillah masih dalam perlindungan Allah. Atau bisa jadi warga luar terjadi di sini ya? Itu yang kita khawatirkan. Gitu kan? Makanya kita berterima kasih sebenarnya kepada pihak kepolisian maupun desa di sana kan gitu yang sudah sebenarnya menyelamatkan mereka kan gitu. Tapi dalam artian bukan berarti proses hukum ini tidak berjalan. Gitu. Pastikan dulu apakah yang diperbuat oleh para pihak ini benar atau salah kan gitu. Contoh misalnya kalau kemarin yang sudah diklarifikasi ini dari pihak korban kan, yang dituduh penculik, yang setelah hasil pemeriksaan ternyata tidak terbukti bahwa kan Opik CS ini dan rekan-rekannya ini awalnya dituduh sebagai penculik, kemudian diperiksa dan hasil pemeriksaan sudah sangat jelas terbukti beliau tidak ada bukti sebagai pelaku penculikan berdasarkan hasil gelar perkara. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan kasus pemukulan, penganiayaan, perampasan, penjarahan, hate speech, gitu kan? Berita bohong. Sejauh mana? Itu ada beberapa peristiwa hukum ya. Penganiayaan, lalu apa lagi Pak? Penjarahan, hate speech, berita bohong, kemudian pengancaman pembunuhan juga bisa masuk. 338 junto pasal 53 KUHP. Gitu kan? Karena tadi ada kalimat-kalimat atau ancaman-ancaman kata-kata yang kalau nggak ngaku saya bunuh atau mati kamu gitu. Itu bagian yang harus diproses dengan gitu secara hukum, sehingga ada kepastian hukum apakah perbuatan itu termasuk perbuatan melanggar hukum atau tidak, atau memang sudah dibenarkan kan gitu, hal seperti itu. Nah, itu petugas aparat hukum sebenarnya yang berwenang untuk melakukan itu. Nah terus Pak, Bapak mengatakan tadi ya di Biang Lala hanya korban yang diperiksa oleh penyidik. Betul. Kenapa penganiaya saat itu kan pelaku tidak diperiksa? Itu yang jadi pertanyaan kita, fokus atau
proses target pengawalan kita itu di sana, gitu kan? Jadi pendampingan kita di wilayah situ kan gitu. Jadi sejauh mana proses penganiayaan, proses hukum atas penganiayaan dilakukan terhadap para korban, gitu kan? Dari sisi kerugian materinya juga ada, dari sisi kerugian imaterinya juga ada. Mereka kan sampai hari ini masih shock kan gitu, menghadapi situasi. Bahkan ketika saya tanya mau usaha lagi nggak, masih mikir-mikir dulu Pak, yang dulu kan gitu. Jadi masih ada trauma. Gitu. Saya ke Pak Taufik sama Pak Asep. Aktivitas apa setelah pulang dari Sumatera? Untuk sementara belum Pak. Istirahat ya? Iya. Ya, belum ada usaha apa terpikir? Belum. Tapi tetap mau dagang jaket lagi? Ya mungkin kalau jualan sih saya udah rencana sama Pak Asep, tapi nggak tahu Pak Asep. Pak Asep mau jualan apa? Iya, biasa lagi Pak lah kalau ini udah. Jaket lagi? Jaket lagi. Ke Sumatera lagi ya? Mungkin masih trauma kalau ke Masih trauma Sumatera. Pak kalau jualan. Oh, trauma ya? Kalau jualan jaket trauma? Masih trauma. Gitu. Mau beralih? Ya beralih, tapi ya berhubungnya masalah finansial juga kan Pak, belum ada. Ya. Kabarnya pulang dari Lampung itu nggak bawa uang sepeser pun? Ya. Karena bukannya nggak punya untung, tapi uang udah ditransferkan juga. Oh. Pas kejadian nggak bawa uang gitu. Ya, selamat lah uangnya ya. Tapi ada yang hilang uang katanya. Nggak ada. Jadi antara 5 itu? Oh, di antara 5 ya menurut itu ada Pak Yosef ya Pak. Yosef dan Pak Dadang. Pak Yosef sama Pak Yosef Pak Dadang. Itu di dompetnya. Semua nggak ada Pak. pakaian juga Pak, semua nggak ada. Salin itu tas, 5 tasnya nggak ada. 5 tas nggak ada. Tasnya ada? Nggak ada. Oh kan bawa pakaian untuk salin ya? Salin. Itu tasnya nggak ada? Nggak ada sebenarnya. Terus sebentar, saya lihat di mobil kan dibawa pakai truk, Iya. diangkut ke sini. Kenapa nggak ada bannya? Bannya pada kemana? Udah dirusak. Udah dirusak. Saya juga tahu-tahu begitu mobil udah di Mapolres, oh nggak ada bannya. Oh. Dan masuk peleknya juga udah ada yang apa? Bengkok, ada yang patah. Kaca hancur. Kaca hancur semua. Belakang hancur itu? Enggak, belakang mah. Hanya depan hancur ya? Ya, Hancur. Batunya juga masih ada itu di situ. Oh. Gini lah. Batu ada 3 sih begini. Batunya ke bawah ke sini, Pak. Batu kenang-kenangan ini. Oke. Harapan ke depan apa sih dengan peristiwa ini? Ya saya mohon kepada pedagang-pedagang yang suka lintas Sumatera gitu Pak, lintas pulau ya untuk membawa pengenal yang Bawa tanda pengenal ya, identitas yang lengkap, terus minta izin. Waktu itu kan Bapak bawa identitas juga, bawa Iya, KTP. bawa juga. Itu ditanyain? Ya ditanyain. Oke. Ya, Pak Asep gimana? Harapan saya semoga masyarakat sana lebih dewasa, lebih pintar Pak. Ya, supaya kejadian ini mudah-mudahan se-Indonesia lah. Jadi gimana lah masyarakat Indonesia itu jangan asal bicara gitu ngomong. Ya. Curi gitu. Ya jangan main hakim sendiri. Jangan main hakim sendiri gitu. Oke. Ada enggak? Saya ingin nanya ke Pak Asep ya. Pak Asep itu tidak tersentuh sedikit pun. Ilmu apa yang digunakan oleh Pak Asep? Ini orang Garut kan? Enggak ada apa lah. Mungkin ilmu dari Allah aja. Masalah. Selamat gitu lah. Sama Pak Yusuf Pak. Hah? Pak Yusuf juga nggak tersentuh. Oh berarti dua 2 orang. 2 orang nggak tersentuh? Ini perlu dihadirkan nih. Kena bangku ya. Bangku tapi nggak kena. Nggak kena kursi. Oh, oke. Saya secara pribadi dan warga Garut memang sudah ramai, turut prihatin, turut belasungkawa ya. Semoga kerugian yang terjadi dapat Allah mengembalikan lebih dari yang sudah dirasakan oleh bapak-bapak. Yang kedua nih, saya berharap memang
Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, khususnya pemerintah daerah dapat membantu. Pernah dibantu oleh dinas sosial ya? Ya beras, sarimi, sama kaos, sarung kan. Kaos apa? Kaos apa? Oblong. Terus sarimi berapa? Satu dus? Ya, Pak Asep juga? dia belum dapat. Oh berarti baru Saya sama Pak Dadang. sama Pak Dadang. Dianterin atau datang ke sana? Sebulan bareng ke sini kan? Pas ya saya kan dijemput oleh dinas sosial saya itu. Oh, Dari Purwakarta. dari Purwakarta dijemput. Iya. Oke, langsung ke dinas dulu. Dari dinas dibawain, Dikasih yang beras. dikasih beras. Beras berapa kilo? Ya sekitar 5 kilo ada. Karung kecil lah itulah. Oke. Tapi bagaimanapun juga kita menyampaikan terima kasih ya, Ya, terima kasih. untuk dinas sosial ya. Ya respect juga gitu. Ya. Sampaikan Pak ke dinas sosial. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada dinas sosial yang telah menjemput saya dan memulangkan saya ke tempat tujuan. Sebesar apapun bantuan, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Cukup. Saya ingin ke penasihat hukum nih. Sebelum lari ke persoalan, ini soal penculikan Pak di secara nasional. Isu ini sangat ramai kan, banyak kiriman-kiriman video di WA group. Ada yang ditangkap, yang dibakar pun ada kan terjadi. Kemudian dipukulin banyak juga. Tapi belum ada korban. Si korbannya anaknya yang memang karena terjadi diculik Pak. Ini sebenarnya dalam kacamata penasihat hukum secara umum ya, ada nggak penculikan yang terjadi di Indonesia yang ramai ini? Ya, kalau sejauh pengamatan kita kan selama ini yang kita tahu, masyarakat tahu itu kan di informasi-informasi di media sosial yang memang kadang-kadang tidak jelas. Ya. Apa sumbernya atau kejadiannya di mana, kapan kan gitu. Ini sangat berpengaruh terhadap situasi kekhawatiran masyarakat, gitu kan. Nah, hal ini tentunya harus ada treatment khusus Pak dari semua pihak dalam menyikapi situasi seperti ini. Nah, dari sisi masyarakatnya juga perlu adanya kesadaran dalam hal mencermati atau ketika menerima informasi, jadi tidak langsung membuat informasi yang tidak jelas, yang akhirnya mempengaruhi orang dan dampaknya khawatirnya juga terhadap orang yang tidak berdosa, Pak. Betul. Dengan mereka yang sebetulnya lagi usaha dituduh culik kan, untung masih selamat, kan gitu. Kemudian aparatur pemerintah juga ini harus memberikan sosialisasi terhadap masyarakat, kemudian melakukan langkah-langkah supaya hal ini bisa diantisipasi, sehingga masyarakat itu merasa nyaman terhadap isu-isu ini. Mereka yang berusaha bisa tenang, keluarganya yang di kampung juga bisa tenang, kan gitu. Karena kita tahu betul Pak, banyak masyarakat kita yang mengadu nasib di luar daerah. Garut ini terkenal dengan tukang cukurnya, Pak. Itu kan dari baju resmi, sol sepatu dari Kuning, bendera dari Leles. Kemudian kalau tukang cuangi, kalau Bapak di daerah lain, kalau saya di Bandung atau di Jakarta, pasti ditanya orang mana? Orang Banyarwangi, Singajaya. Bakso tahu pasti di Cilawu, Pak. Orang kerak telur, gitu kan, yang sering ada di Betawi itu sebenarnya orang Cilawu. Kan gitu. Banyak lah komunitas. Kalau Kadungora itu biasanya buah. Kalau tukang buah, tukang rujak itu rata-rata dari Limbangan. Itu kan kayak bajigur itu dari Limbangan. Ciri khasnya itu seperti itu. Nah, hal itu tentunya perlu ada ada hikmah lah. Mudah-mudahan ada hikmah dari kejadian ini. Baik bagi para pelaku tersebut, bagi para korban juga tadi kan sekarang sudah mulai paham kan bagaimana ketika
masuk ke suatu wilayah, gitu, beradaptasi dengan lingkungannya kan gitu. Jadi tidak asal, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tadi treatment yang dilakukan pengamanan kan gitu, berkoordinasi dengan guys. Karena kalau saya dengar mereka ini berjualan memang tidak punya markas khusus. Mereka berjualan secara nomaden, Pak. Jadi berpindah-pindah ya. Nggak ada cerita ngontrak rumah, tinggal di situ, balik lagi ke sana, enggak, gitu kan. Dia berkeliling terus, Pak, 1 bulan itu. Dari mulai Bangkahuni, sampai ke Jambi, nanti sambil pulang itu sambil jualan. Jadi kadang-kadang tidurnya itu di masjid, gitu kan, atau di rumah makan ya. Kalau ini gitu, kalau ada bisa rumah makan, bukan di rumah makan. Kalau ke masjid, di masjid kan gitu. Tapi dia ngasihkan identitas, pastikan gitu, untuk supaya semuanya yang kalau 5 orang misalnya 5-nya identitasnya disimpan kan gitu, supaya nanti kalau ada apa-apa bisa diketahui kan gitu. Itu mungkin nasib teman-teman kita yang mengadu nasib atau yang mengais rezeki tadi kalau kata Bapak di luar kota itu, memang perjuangannya cukup berat lah, cukup penuh tantangan kan, dalam kondisi yang tidak enak kan gitu. Tapi apa boleh buat, mereka melakukan ini kan demi menghidupi sanak keluarganya di kampung kan, gitu, supaya bisa hidup normal, hidup sejahtera gitu. Siap. Para penasihat hukum nih, kan langkah-langkah tadi sudah diutarakan apa yang akan dilakukan oleh bapak-bapak di kemudian hari menindaklanjuti ketiga ya 4 klien. Ya. Nah, ini free ya Pak ya? Mereka tidak bayar. Mereka tidak bayar. Visum juga tadi kita kalau memang mau membutuhkan untuk visum, saya udah fasilitasi dan kita yang bayar. Ini Kadin. Terima kasih nih buat Kadin dan LPBHNU ya. Terima kasih sudah membantu warga Garut nih Pak Taufik. Ini jasa beliau-beliau nih. Mudah-mudahan prosesnya lancar. Upaya hukum yang dilakukan oleh kawan-kawan saya ini, kawan-kawan saya yang dari Pak Budi sama Pak Miras nih. Beliau sudah menyiapkan diri untuk melakukan upaya hukum Pak ya. Betul. Pak nih, kalau ini mau sampai mana langkah-langkah yang akan dilakukan oleh bapak-bapak ini? Ya, tadi yang sudah saya sampaikan dari mulai identifikasi, kemudian administrasi, kemudian langkah kita adalah yang selanjutnya mungkin untuk mempertanyakan tindak lanjut proses daripada nasib korban ini, Pak. Yang sudah terjadi peristiwa dugaan tindak pidana yang tadi sudah disebutkan, dari mulai ancaman pembunuhan, kemudian penjarahan, penganiayaan, pengeroyokan 170 KUHP kan itu sudah. Ini berlapis Pak ya? Ya kalau diidentifikasi seperti itu kan gitu. Terus ada apa? Ini kan sempat disampaikan oleh Pak Taufik dan kawan-kawan korban bahwa pihak penegak hukum di sana kalau tidak damai ya maka markasnya akan dibakar. Ya kalau menurut saya itu memang bagian dari antisipasi ya, tapi juga tidak demikian ya kan gitu. Harusnya kan langkah-langkah hukum itu harus tetap jalan dengan strategi, dengan metode yang memang yang penting siapa yang berbuat dia harus bertanggung jawab. Ya kan, prinsip seperti itu. Nah kalau tadi mereka yang dituduh diculik itu diproses dan dinyatakan dia tidak terbukti, gitu kan? Dan akhirnya dinyatakan clear bahwa ini bukan penculik. Padahal secara ini dia korban penganiayaan, korban salah informasi, informasi bohong yang memang disikapi dengan tidak profesional, dengan tidak bijaksana, kan gitu. Yang akhirnya si kelima korban ini menjadi sasaran. Gitu, Siap. Terima kasih Pak Budi. Pak Mirat ada tambahan? Ya. Cukup. Oke, warga Garut,
sekali lagi memang apa yang tertimpa di 5 korban ini tadi disebutkan oleh penasihat hukum Pak Budi Rardian bahwa ada indikasinya kan selain penganiayaan, Ya, terus perampasan, ya penjarahan, penjarahan, dan pengeroyokan, kerugian juga ada Pak, material dan imaterial. Pak itu ada mau yang akan disampaikan? Cukup Pak Sep. Cukup Pak Budi. Closing statement. Silakan Pak. Jadi begini, untuk masalah ini saya akan mengawal sampai tuntas, sampai ada kepastian hukum, sehingga dapat dirasakan rasa keadilan bagi korban, kepastian hukumnya juga didapatkan, kemudian ada hikmah lah dari kejadian ini. Itu yang paling penting supaya semua pihak juga bisa bijaksana dalam menyikapi situasi seperti ini. Sehingga ini harus menjadi yang terakhir sebelum itu terjadi menimpa kepada rekan-rekan kita yang 5 ini. Gitu. Kedepannya tidak terjadi lagi lah. Gitu. Amin. Kemudian ya teman-teman kita juga merasa kerugian lah secara imaterial, secara material kan gitu. Tadi dampak ininya trauma kan gitu. Ini juga harus didapatkan rasa keadilan bagi para korban yang mengalami seperti itu. Ada mobil, ada jaket. Kan kalau di pidana itu Pak tidak ada perdamaian itu bukan berarti menghapus pidana. Tetap ini harus dijalani dulu lah supaya ada kepastian bahwa apakah perbuatan itu benar atau salah kan gitu. Menuduh orang yang tidak benar kemudian melakukan penganiayaan, yang tidak menuduh orang yang tidak terbukti kemudian melakukan penganiayaan, apakah itu dibenarkan? Itu yang harus ini. Nah, sementara kemarin kan yang baru diperiksa ini kan teman-teman yang dituduh culik dan hasil gelar perkaranya tidak terbukti kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan yang melakukan penganiayaan? Tadi kan bisa apa tidak? Sampai saat ini belum ada proses kan gitu. Siap. Ya, itu aja mungkin. Siap. Cukup Pak? Cukup, terima kasih. Warga Garut, itulah perbincangan saya dengan penasihat hukum dari mewakili Kadin Pak Budi Rardian dan mewakili LPBH NU Pak Miraj Gumira SHMH dan kedua korban Pak Asep Erwin, Pak Taufik Lubis. Terima kasih sudah bersedia ngobrol bersama kami. Warga Garut, doakan ini pejuang-pejuang kita para penasihat hukum akan melanjutkan menindaklanjuti, mencari kepastian hukum apa yang terjadi di kelima korban saudara kita yang kemarin berada di Sumatera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.